Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu anak-anak hari ini? Pak Guru berharap semoga kalian semua tetap sehat walafiat. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kalian harus hidup bersih, utamanya pakai masker dan membersihkan tangan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Kemudian sebelum kita belajar anak-anak, seperti biasa, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, seperti biasa Nana, sebelum kita belajar, mari kita menyanyi dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, demikianlah lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang kita sudah nyanyikan sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini adalah tentang makhluk hidup, yaitu tema 4, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Muatan pembelajaran hari ini adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah setelah mengamati gambar hewan, kalian dapat menuliskan bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Yang kedua, setelah membaca teks, kalian dapat menuliskan kata tanya menggunakan kosakata dan kalimat efektif dengan benar. Tujuan yang ketiga adalah setelah kalian mengidentifikasi gambar hewan, kalian mampu membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah setelah mengamati hewan yang ada di halaman rumah kalian, kalian dapat membandingkan bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dengan baik. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, tahukah kalian bahwa makhluk hidup, yaitu seperti hewan, adalah salah satu jenis makhluk hidup dalam mempertahankan hidupnya sama halnya dengan manusia. Hewan butuh makan, butuh minum, berkembang biak, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, begitupun juga bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan bermacam-macam. Nah, tentu kalian sering melihat hewan kan di halaman rumah kalian, banyak jenisnya. Misalnya ada ayam, ada kucing, ada sapi, ada anjing, burung, dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan tersebut itu tempat hidupnya tidak sama. Nah, saya ingin bertanya, karena hewan di rumah kalian itu kan banyak. Nah, misalnya, tempat hidup hewan itu kan ada 3, yaitu di darat, di air, dan juga di udara. Nah, coba sebutkan salah satu kalian hewan yang hidup di darat. Coba Santi. Oh iya, bagus ya. Nah, misalnya kucing, iya, bagus sekali ya. Nah, untuk kamu, coba Anton. Nah, hewan yang hidup di air apa ya? Bagus sekali. Oke ya. Nah, kalau Parit, ya, hewan yang hidup di udara apa ya? Coba sebutkan. Contohnya. Bagus ya. Oke, Nana, pintar semua. Oke. Nah, Pak Guru sampaikan bahwa banyak sekali contoh hewan yang hidup di darat. Misalnya seperti yang sudah disebutkan temanmu tadi, misalnya sapi, ya, kucing, ayam, anjing, dan semua yang hidup di darat.
Kemudian yang di air seperti yang sudah disebutkan juga temanmu tadi, misalnya ikan ya, semua jenis-jenis ikan, misalnya katak juga hidup ya. Walaupun katak itu adalah amfibi, tetapi dia hidup di dua jenis alam, yaitu darat dan air. Nah, misalnya lagi yang hidup di udara. Nah, yang hidup di udara itu ya banyak bangsa burung ya. Itu seperti yang disebutkan teman-teman tadi, itu bangsa burung ya. Ya, seperti burung elang, burung pipit, burung tekukur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, berikutnya, ya, coba perhatikan anak-anak, amatilah perbedaan ya, bentuk tubuh ayam dengan kucing. Nah, perhatikan baik-baik ya. Coba kamu amati bagaimana bentuk kepalanya, ekornya, bulunya, kakinya antara ayam dan kucing. Dan bisa juga kamu membandingkan bentuk hewan yang lain, misalnya antara burung tekukur atau burung elang dengan sapi. Nah, di mana sih letak perbedaannya? Tentu hewan itu ada persamaan dan ada perbedaannya. Nah, misalnya kita ambil perbedaan bentuk tubuh ayam dan kucing. Nah, misalnya persamaannya sama-sama mempunyai mata, sama-sama mempunyai kaki, dan juga sama-sama mempunyai bulu. Nah, perbedaannya adalah ayam mempunyai sayap. Nah, sedangkan kucing kan tidak bersayap. Nah, itu ya, nah, jadi itu salah satu perbedaannya. Dan masih banyak perbedaannya lagi yang lain. Ya, dan contohnya juga antara hewan-hewan yang lain pasti ada persamaannya ya. Nah, contoh misalnya Pak Guru kasih, misalnya sapi. Berapa sih kakinya sapi? Oke, bagus 4 ya. Nah, jadi kaki sapi itu 4. Nah, sedangkan ayam kakinya hanya 2. Nah, ayam itu tidak punya tanduk. Sementara sapi ada tanduknya. Nah, ini salah satu perbedaannya. Dan tentunya semua itu mempunyai fungsi. Misalnya mata untuk melihat ya, sayap untuk terbang dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian setelah kamu mengetahui atau mengamati perbedaan antara ayam dan kucing, maka berikutnya kita akan membuat kata tanya dan kalimat tanya. Nah, yang bagaimana sih itu kata tanya? Nah, Pak Guru kasih tahu ya, kata tanya itu ada 6, yaitu apa, siapa, kapan, dan di mana atau kemana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sedangkan kalimat tanya artinya kalimat yang tersusun dari beberapa kata atau frase yang diawali dengan kata tanya atau kalimat tanya yang mengandung pertanyaan. Nah, contoh kalimat tanya misalnya, apa yang dilakukan ibu di dapur? Siapa penemu telegram? Kapan kita berlibur ke rumah kakek? Kemana ayah pergi? Mengapa adik menangis? Bagaimana keadaan nenek di kampung? Nah, semua ini adalah jenis-jenis kalimat tanya. Nah, anak-anak sekalian harus kamu tahu. Ya. Masih banyak contoh yang lain yang bisa kita ambil. Ya. Iya. Kata berapa itu juga kata tanya, tapi itu menanyakan jumlah. Ya. Anak-anak harus tahu itu. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Pak Guru akan jelaskan perbedaan apa, siapa, kapan, di atau kemana, mengapa dan bagaimana. Perbedaan dengan yang berapa, ya, berapa atau yang mana itu menyatakan pilihan. Insya Allah nantilah Pak Guru kita pertemuan berikutnya Pak Guru jelaskan itu ya. Nah, oke. Saya pikir anak-anak mudah-mudahan kamu sudah paham ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang materi ini, maka Pak Guru ada latihan nih yang Pak Guru akan kasih ke kamu dan mudah-mudahan kamu kerjakan dengan bagus ya. Kamu kerjakan boleh perorangan, boleh juga kamu sistem berdiskusi. Nah, latihannya yaitu apakah perbedaan antara kuku kucing dengan kuku sapi dan seterusnya, itu Pak Guru sudah kirimkan di grup ya anak-anak. Dan alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudahi atau kita akhiri dengan berdoa. Dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.